Shalom semuanya. Saat ini kita berada di era di mana kebebasan pribadi dijunjung tinggi dan dihormati. Setiap pribadi dapat secara bebas memilih sesuai kehendaknya sendiri. Namun, di dalam iman Kristen, kita juga percaya akan adanya kedaulatan Tuhan. Bagaimana Tuhan sudah menetapkan setiap rangkaian hidup kita. Konsep mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia inilah yang terkadang menjadi perdebatan. Apakah kedaulatan Tuhan membuat kehendak bebas manusia tidak berarti? Atau, apakah kehendak bebas manusia dapat mengurangi kedaulatan Tuhan? Pada Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia. Di dalam bahasan hari ini, kita akan sama-sama melihat beberapa pertanyaan seputar hal ini. Pertanyaan pertama dan menjadi pertanyaan sentral yang sering ditanyakan adalah, apakah kehendak bebas manusia melawan kedaulatan Tuhan? Pertama-tama, kita harus paham bahwa kehendak bebas manusia adalah pemberian dari Tuhan. Kejadian 1 ayat yang ke-26a berkata, manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Salah satu bentuk keserupaan tersebut adalah manusia diberikan akal budi untuk berpikir dan menimbang-nimbang setiap keputusannya. Manusia tidak diciptakan seperti robot atau mesin yang hanya beroperasi mengikuti perintah sang operator. Di dalam perjalanan hidup seorang manusia, banyak pilihan-pilihan yang harus dipilih. Sebagai makhluk berakal budi, manusia dilatih untuk dapat menimbang-nimbang dari segala pilihan yang ada. Inilah yang disebut dengan kehendak bebas. Walaupun manusia diciptakan dengan kemerdekaan dan kehendak bebas atas setiap pilihannya, Tuhan juga mengajar akan hidup bertanggung jawab akan setiap pilihan yang diambil. Hal ini dikarenakan ada konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil. Inilah bentuk kedaulatan Tuhan, di mana Ia sebagai pencipta memilih untuk menciptakan manusia dengan kehendak bebas dengan segala konsekuensinya. Ini sekaligus membuktikan bahwa kehendak bebas manusia bukanlah sesuatu yang dapat melunturkan kemahakuasaan dan kedaulatan Tuhan. Namun perlu diingat, meskipun manusia dipanggil untuk hidup dengan kehendak bebas, jangan sampai kehendak bebas yang diberikan itu digunakan untuk hidup di dalam dosa yang dapat merusak kehidupan manusia itu sendiri. Sebaliknya, biarlah kemerdekaan itu dipakai untuk melayani dan berbuat baik atas dasar kasih sesuai dengan kerinduan Tuhan. Bila kehendak bebas dipakai manusia secara negatif, manusia menjadi bebas tanpa aturan, hukum, etika, dan moral. Hal ini dapat berakibat manusia menjadi makhluk yang liar. Tapi apabila manusia menggunakan kemerdekaannya untuk memilih yang baik dan benar, seseorang dapat memaksimalkan potensinya sesuai dengan apa yang dirancangkan oleh Allah. Pertanyaan kedua mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, apakah Tuhan tetap bekerja di atas kehendak bebas manusia? Roma 8 ayat yang ke-28 tertulis, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan ayat tersebut, kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Hal ini termasuk dengan setiap keputusan dan kehendak bebas yang manusia lakukan. Kehendak bebas manusia tidak akan melunturkan atau membatalkan kedaulatan Tuhan. Karena Allah juga dapat menunjukkan kedaulatannya lewat kehendak bebas manusia. Tidak ada kisah yang lebih baik untuk menggambarkan hal ini dibandingkan kisah perjalanan hidup Yusuf. Sewaktu semua orang dalam hidupnya melakukan hal yang jahat padanya, namun Allah menggunakan perbuatan-perbuatan jahat tersebut untuk menjadi jalan bagi Allah untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Pertanyaan berikutnya mengenai kedaulatan Tuhan dan kehendak bebas manusia adalah, bagaimana kita dapat menggunakan kehendak bebas dengan baik? Yesus Kristus dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 menyampaikan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bagian kedua dari ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan menghargai kehendak bebas manusia. Namun yang terpenting adalah bagian pertama dari ayat ini, di mana untuk menggunakan kehendak bebasnya, manusia harus tinggal dan hidup selaras di dalam firman Tuhan. Lewat kalimat ini, Tuhan mengajarkan manusia untuk memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan dan memiliki pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Waktu manusia memiliki pengetahuan yang benar mengenai Tuhan serta pengalaman pribadi dengan Tuhan,
dipastikan manusia tersebut akan memiliki kehendak bebas yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Biarlah lewat pembahasan hari ini, kita sebagai manusia sadar bahwa hidup kita telah dianugerahi kehendak bebas oleh Tuhan. Maka dari itu, kita harus menggunakan kehendak bebas yang kita punyai secara positif untuk mendatangkan kebaikan bagi banyak orang, serta menjalankan rencana Allah atas hidup kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu kekasih. Luar biasa, selamat hari Minggu. Saya percaya kita semua sehat, amin. Nah, mari kita siapkan hati kita. Kita mau beribadah di minggu yang pertama di bulan yang baru. Haleluya. Dan hari ini juga ada perjamuan kudus. Saya percaya kita semua pasti diberkati. Amin saudara. Kita berdoa. Oh, terima kasih banyak Bapa di surga. Kami bersyukur
untuk anugerah-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kebaikan-Mu buat kami semua anak-anak-Mu. Kami mengakui sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Semua karena anugerah kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Pagi hari ini Tuhan, saat ini kami rindu masuk hadirat-Mu. Kami rindu mau bersyukur lebih lagi kepada-Mu ya Tuhan di dalam ibadah ini. Dan kami percaya, mari Roh Kudus urapi kami semua dimanapun kami berada. Kami buka hati kami dan kami minta Roh Kudus urapi kami semua. Oh ralaba syakaralaba. Damai sejahtera, ketenangan yang daripada Roh Kudus memenuhi hati kami semua untuk kami beribadah kepadamu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap masuk hadirat-Mu dengan ucapan syukur kami. Haleluya. Mari sama-sama kita yang mau beribadah, katakan amin. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini. Ku bersyukur buat kasih-Mu menyelamatkan hidupku. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Dengan apa kan ku balas anugerah-Mu yang ajaib. Biarlah hidupku selalu menyenangkan hati-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu buat kami, orang-orang yang percaya setia kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik, amat baik. Banyak hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Kadang kami tidak mengerti
Tapi itulah Engkau Tuhan mengerjakan hal-hal yang ajaib, hal-hal yang terbaik buat kami. Itu kami kagum akan Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Mari katakan sekali lagi. Betapa kagumku melihat perbuatan tangan-Mu, ajaib dan mulianya kuasa-Mu nyata dalam hidupku. Sungguh ku tak dapat mengerti besarnya karya-Mu, oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Oh indahnya, oh heran kasih-Mu. Benar ya Tuhan, kami akui indahnya kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Sungguh ku bersyukur kepadamu Yesus. Kami kagum akan Engkau, janji-janji-Mu Tuhan, cara-cara-Mu yang ajaib bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam segala kesempatan Tuhan menolong kami. Yesus, terima kasih. Kau Allah yang besar, Allah yang kudus, Kau segalanya bagiku. Oh ralaba syanda ralaba ya ralaba iralaba ya ralaba shi. Terima kasih Tuhan, segala-galanya bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu terus menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ora la basha kata karala, ora la bayara la basha andara la. Terima kasih Yesus, Kau segalanya bagiku. Terima kasih. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Segalanya di dalam hidupku, kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
wajahku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Allah kita, Yesus Kristus Tuhan yang segala-galanya dalam hidup kita semua. Orang-orang yang percaya kepadanya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Saat kami mengatakan Kau segala-galanya, kuasa-Mu turun melawat kami. Sehingga membuat kami yang sakit disembuhkannya, lemah dikuatkan kembali lagi ya Tuhan. Yang jatuh Tuhan angkat. Terima kasih banyak Bapa. Dan kami percaya hadirat-Mu memenuhi kami, menguatkan kami, menghibur kami kembali lagi. Sehingga dimanapun kapan saja kami selalu mau bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu yang siap memuji Tuhan, sudah dilawat di hadirat Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Mari kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Ayo lagi nyanyikan pujian ini. Haleluya. Biasa Engkau Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka. Rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Bersorak-sorai, hey, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya tuh selamanya kasih bersyukurlah. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya tuh selamanya kasih setianya.
puji, hormat, dan kemuliaan. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terus bersyukur. Karena itulah yang Engkau rindukan dalam hidup kami. Itulah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Selalu bersyukur dalam segala hal. Terima kasih Tuhan. Oh, bawa kami lebih lagi ya Tuhan. Untuk kami terus bersyukur. Terima kasih banyak Bapak. Kami ada sampai hari ini. Kami bisa memuji, bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Amen. Nyanyikan sekali lagi. Tuhan, sungguh ku bersyukur, Kau menyertai hidupku selama ini. Bapa, ku berterima kasih untuk kasih setiamu yang tak pernah berakhir. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih sampai hari ini kami ada sebagaimana kami ada. Kami melewati banyak hal bersama dengan-Mu ya Tuhan. Ketika kami bersyukur kepadamu, Tuhan, Kau menyatakan kuasa kemuliaan-Mu yang luar biasa untuk kami, anak-anak-Mu. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sungguh amat sangat baik. Haleluya. Ku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi.
Orala bashandara la. Shanarala bayarala bashidiri. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Kami bersyukur ya Tuhan, Kau sungguh baik. Terpujilah namamu Bapa di surga. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Kami siap mendengarkan isi hatimu. Kami percaya Tuhan mengurapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Nah puji Tuhan Bapak Ibu, kita semua sudah memuji menyembah Tuhan. Saya sangat percaya ketika kita di hadirat Tuhan, kita memuji Tuhan, kita bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Tuhan hadir dimanapun kita berada. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan masuk juga dalam perjamuan kudus di minggu yang pertama di bulan ini. Luar biasa, kita sudah meninggalkan bulan yang lalu dengan banyak hal, banyak perkara yang Bapak Ibu alami sampai hari ini. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, sebelum kita masuk perjamuan kudus, ada beberapa ayat firman Tuhan yang saya rindu sharing untuk kita semua untuk melangkah ke bulan ke depan, hari-hari ke depan. Nah, mari kita lihat di 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16, 17, 18, akan 19. Nah Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini kita butuh damai sejahtera, kita butuh sukacita untuk kita menjalani hari-hari berikutnya. Nah firman Tuhan ini katakan di ayat yang ke-19, ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Ini Rasul Paulus katakan, ya, ayat yang ke-17 katakan bahwa tetaplah berdoa. Wow, tetaplah berdoa. Dua kata yang disampaikan ini dalam firman Tuhan tapi sangat berkuasa. Ayat 18 kita baca. Ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah ayat 19. Ayat 19 berkata, janganlah padamkan roh. Wow, luar biasa. Bapak Ibu, kita ada di tahun yang baru, kita ada di tahun tuntunan Tuhan, visi Tuhan buat kita, tahun amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa hari-hari ini ketika kita sudah mengalami tema firman Tuhan ini, wah ada sesuatu yang muncul dalam hati Bapak Ibu dan saya. Amin. Nah ayat yang ke-18 saya rindu untuk sampaikan ayat yang ke-18. Mari kita lihat. Ayat ke-18 katakan begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah. Nah, yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wow. Hari ini saya mau kasih tema, ya, dikatakan mengucap syukurlah, itu adalah kehendak Allah bagi Bapak Ibu dan saya. Ada banyak kehendak Tuhan yang Tuhan kerjakan dan sudah mungkin Bapak Ibu lakukan. Tapi hari ini salah satu kehendak Tuhan yang Tuhan rindukan, ya, yang terjadi dan kita lakukan itu adalah mengucap syukur. Wow. Berdoa, mengucap syukur. Wow, dikatakan sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ternyata Bapak Ibu mengucap syukur itu adalah kehendak Tuhan buat Bapak Ibu dan saya. Pertanyaan, apakah kita sudah mengucap syukur? Dikatakan di sini dalam segala hal, bukan hanya satu hal loh. Bukan saja ketika kita disembuhkan, ketika kita diberkati, tapi dikatakan dalam segala hal. Dalam segala kondisi, dalam segala situasi, Tuhan punya kehendak buat kita mengucap syukur. Wow, ada berapa banyak yang hari-hari ini tetap mengucap syukur. Dan saya percaya kita semua adalah orang-orang
yang setia mengucap syukur buat Tuhan dalam segala hal. Amin Bapak Ibu. Ternyata kehendak Tuhan buat Bapak Ibu dan saya adalah mengucap syukur. Amin. Yang pertama, kehendak Tuhan buat Bapak Ibu dan saya menurut ayat ini mengucap syukur dalam segala hal. Baik, tidak baik, susah, senang, mengucap syukur. Wow, ini dia, mengucap syukur. Saudara, ketika kita mau mengucap syukur dalam keadaan yang baik saja, saya percaya kita happy bisa aja. Tapi ketika di dalam kondisi yang menekan Bapak Ibu dan saya, bisakah kita mengucap syukur? Ini yang Tuhan rindukan. Hal-hal biasa nggak apa-apa bisa mengucap, tapi dalam kondisi-kondisi yang menekan Bapak Ibu dan saya, Tuhan mau kita mengucap syukur. Haleluya. Amin Bapak Ibu. Ada berapa banyak yang setuju dengan firman Tuhan ini bilang saya mau mengucap syukur dalam segala hal. Ada berkat ketika kita mengucap syukur. Kalau Tuhan sudah katakan ini buat Bapak Ibu dan saya, pasti saya percaya ada berkat yang Tuhan sediakan buat kita. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan buat kita. Amin Bapak Ibu, mari. Hari-hari ke depan memasuki bulan yang baru, banyak-banyak mengucap syukur. Kita tidak tahu keadaan yang akan datang di depan sana. Puji Tuhan Bapak Ibu kita melewati bulan Februari ini dengan saya percaya ada banyak Bapak Ibu alami sukacita, damai sejahtera, bahkan mungkin juga tidak ada yang seperti itu. Tapi kita boleh mengalami. Nah memasuki bulan Maret, bulan ke depan ini. Kita belum tahu, tapi mari. Kehendak Tuhan buat kita untuk hari-hari ke depan mengucap syukur dalam segala hal. Yang kedua, kita lihat kehendak Tuhan buat kita apa? Ayat yang ke-19. Nah Bapak Ibu ketika saya baca ini, wow luar biasa. Ayat yang ke-19 itu bilang begini, janganlah padamkan roh. Wow. Bapak Ibu untuk ke depan ini jangan padamkan roh. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala. Iya Bu, tapi karena banyak persoalan tekanan kayaknya saya sumpah, kayaknya mau berdoa aja gak bisa. Kayaknya mau memuji Tuhan seperti saya mau memuji Tuhan aja gak bisa Bu. Mari. Firman Tuhan bilang kehendak Tuhan buat kita. Jangan padamkan roh saudara Bapak Ibu. Kalau kita sudah padamkan roh, kita sudah gak mau berdoa, kita sudah gak mau memuji menyembah Tuhan, kita sudah gak mau membaca lagi firman Tuhan. Wow. Saudara nanti akan jatuh. Mau bangkit, wow. Berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan. Minta Tuhan angkat saya kembali lagi. Karena orang benar tidak sampai tergeletak. Jangan pernah padamkan roh. Bapak Ibu 1 Korintus 3:16 bilang begini. Tidak tahukah bahwa tubuhmu adalah bait roh Allah dan roh Allah ada dalam diri kita. Bapak Ibu roh Allah ada di dalam diri Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Dalam hidup kita. Dalam hati kita. Batin kita. Ada roh Allah dalam diri kita. Amin Bapak itu yang membuat kita tetap menyala-nyala. Jangan padamkan roh. Nah, saudara kita lihat di Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Ini dia Roma pasal 11 ayat 12 ayat yang ke-11 dikatakan di sana bahwa janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Nah, jangan padamkan roh Bapak Ibu. Dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah salah satu roh kita padam, malas. Sudah mau baca Alkitab gak mau lagi, mau berdoa sudah kayaknya gak semangat lagi. Nah ini dia. Kerajinan saudara kendor hari-hari ini. Artinya sudah tidak mau lagi muji menyembah Tuhan. Sudah sibuk dengan segala macam. Sudah banyak tekanan yang membuat saya gak bisa lagi. Untuk mau berdoa, untuk mau muji Tuhan. Saudara mari minta Tuhan pulihkan kerajinan Bapak Ibu dan yang selama ini suka di hadirat Tuhan. Suka berdoa, suka muji menyembah Tuhan. Suka baca firman Tuhan. Mari berdoa minta
Roh Kudus, mari tolong saya, bangkitkan saya supaya saya tetap rajin, saya tetap setia datang kepada Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Dua hal ini Bapak Ibu, memasuki bulan yang baru, mari kita mengucap syukur dalam segala hal. Dan ingat, jangan pernah padamkan roh Allah dalam diri kita. Mari bangkit kembali, rajin lagi. Firman Tuhan, jangan sampai kerajinanmu kendor. Rohmu tetap menyala-nyala. Supaya apa? Supaya kita bisa layani Tuhan. Layani Tuhan dan layani pekerjaan Tuhan. Layani Tuhan artinya kita datang memuji menyembah Tuhan. Berdoa, bersyukur, menyembah. Kita sementara melayani Allah kita yang dahsyat. Tuhan kita yang luar biasa. Lalu nanti Tuhan kasih cara untuk kita. Untuk melayani sesama. Untuk menyampaikan firman. Untuk mengajak sesama untuk kembali lagi kepada Tuhan. Tuhan nanti punya cara. Sehingga banyak melalui kehidupan kita. Ada banyak orang bisa datang kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, dua hal ini. Mari terus di dalam Tuhan. Mengucap syukur. Katakan mengucap syukur dalam segala hal. Dan yang kedua bilang, rohku mau tetap menyala-nyala. Haleluya. Dan saya mau tetap melayani Tuhan. Haleluya. Mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau amat baik. Hari ini Engkau berbicara. Bapa berbicara buat kami anak-anak-Mu. Untuk terus mengucap syukur dalam segala kondisi. Dalam segala hal. Karena itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang Bapa kehendaki. Buat kami semua anak-anak-Mu, umat-Mu. Dan biarlah roh-Mu di dalam kami terus menyala-nyala. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba syanda. Oh ralaba syakata karalaba. Mungkin hari-hari ini kami sudah tidak lagi. Roh kami padam. Banyak tekanan, banyak masalah yang kami hadapi. Tapi hari ini kami mau katakan bangkit dalam nama Yesus. Oh ralaba syakata karabaya ralaba. Pulihkan kami Tuhan. Kami mau rajin. Kami tidak mau kerajinan kami kendor. Tapi kami mau kerajinan kami tetap. Sungguh-sungguh tetap setia. Dengan Tuhan. Sehingga membuat roh kami terus menyala-nyala. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Oh ralaba syakata karabaya. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami percaya. Berkat-Mu tercurah buat kami berlimpah-limpah. Damai sejahtera memenuhi hati kami kembali. Roh kami terus menyala-nyala kembali. Oh ralaba syakata karalaba ya raba. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Ini kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Oh ralaba syaka kami rindu Tuhan dan saat ini. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus seidangan dengan-Mu melalui roti dan anggur yang akan kami makan bersama Tuhan. Dalam perjamuan kudus ini Tuhan. Mari ini kami anak-anak-Mu. Sebelum kami masuk dalam perjamuan kudus. Kami mau datang kepadamu. Kami mau minta ampun. Mungkin ada hal-hal yang kami lakukan. Tidak sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus. Mari berdoa kepada Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan. Oh ralaba syakata karalaba ya ralaba. Syaralaba tak karalaba. Oh ralaba syanda Bapa di surga. Bapa melihat kami anak-anak-Mu yang sementara berdoa. Mohon ampun daripada-Mu ya Tuhan. Layakan kami kembali. Kuduskan kami dan layakan kami Tuhan. Untuk kami mau seidangan masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam perjamuan kudus. Yang Bapak Ibu sudah punya anggur dan roti. Mari kita angkat roti di atas tangan kanan kita. Haleluya. Angkat tinggi-tinggi roti di atas tangan kanan kita. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan.
Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Mari Bapak Ibu kita angkat roti di tangan kita tinggi-tinggi. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu angkat anggur di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu kita angkat cawan, tangan kita tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari angkat tangan kita bersyukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau amat baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Oh ralabasya kata karalabaya. Terima kasih ya Tuhan. Hatiku bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau kami bisa sama-sama seidangan denganmu Tuhan di awal bulan ini semua karena anugerah-Mu. Mari ucapan terima kasih buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, haleluya. Kami percaya ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-puji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang kudus. Kami percaya kami diberkati, kami disembuhkan, kami diberikan kekuatan, semangat yang baru lagi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati kami. Apa yang kami lakukan siang hari ini, saat ini Tuhan. Engkau memberkati kami Tuhan. Oh ralabasyakata karalabayaralab. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum kami menyelesaikan ibadah ini ya Tuhan, ibadah online, Bapak kami rindu berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Jotor Harjo bersama dengan Ibu Hermin dan keluarga besar. Bapak kami minta penyertaan Tuhan, kami minta kekuatan, kami minta kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Sehat, oh pengurapannya lebih lagi Tuhan. Oh rabasyakata karalabasyanda. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih juga Tuhan, kami mau berdoa menyerahkan gembala CK4 kami Bapak Pendeta Weller Kawuntu beserta dengan Ibu Maulin dan keluarga besar.
Tuhan sertai, Tuhan mohon penyertaan, mohon kekuatan, mohon kesehatan buat hamba-Mu ini Tuhan. Dimanapun Tuhan mengutus hamba-Mu, pengurapan yang lebih dahsyat lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Kami berdoa juga Tuhan untuk hamba-Mu di tempat ini. Tuhan, mari penyertaan Tuhan sempurna buat kami dengan pelayan-pelayan Tuhan, dengan keluarga-keluarga kami. Oh ralabasya kataka, kami percaya Tuhan akan memakai kami. Dan kami siap Tuhan terus masuk dalam visi tuntunan Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Mari Roh Kudus pengurapan-Mu atas kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga mau berdoa memberkati bangsa kami Indonesia. Aman, sentosa, damai dalam nama Tuhan Yesus. Khususnya Tuhan untuk Bapak Presiden kami, Bapak Prabowo dan Pak Gibran, kami berdoa mohon hikmat-Mu ya Tuhan bagi kedua hamba-Mu ini. Hikmat-Mu ya Bapak. Oh ralaba syakata karalaba, sehingga hamba-Mu ini hanya menjalankan tugas-Mu sesuai dengan hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga Indonesia Tuhan mereka boleh bawa ke arah yang Tuhan kehendaki. Aman dalam perlindungan-Mu. Bapak terima kasih, kami memberkati anak-anak kami generasi Yeremia. Tuhan sudah persiapkan mereka dan kami percaya Tuhan akan memakai mereka semua. Dimanapun Tuhan putus mereka, tempat pekerjaan, di sekolah, tempat-tempat kuliah, dimanapun Tuhan kami percaya kuasa-Mu menyertai anak-anak kami. Terima kasih banyak Bapak, segala puji, segala hormat kemuliaan bagi-Mu. Dan Bapak di surga saat ini juga kami rindu untuk membawa persembahan kami melalui account yang sudah ada, yang hari ini Tuhan berkati setiap tangan-tangan anak-anak-Mu yang memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apakah itu persepuluhan maupun juga persembahan umum, persembahan khusus. Berkat Tuhan turun bagi anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Ini kami umat-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Dan kami mau selesaikan ibadah online kami. Kami mau siap hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari angkat kedua tangan kita Bapak Ibu, lalu biar kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah yang memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.